Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan membaca ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar, menasihati kita menjadi orang yang berbudi luhur. Menjadi kerinduan kita semua sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita menjadi orang yang berbudi luhur. Menjadi orang yang memiliki karakter hidup yang luhur. Memiliki cara hidup yang baik, memiliki pola hidup yang baik di hadapan Tuhan. Itu harus menjadi perjuangan kita, pergumulan kita dalam hidup sebagai umat Tuhan. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-8, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Orang yang berbudi luhur. Itulah dasar kenapa kebenaran firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita menjadi orang yang berbudi luhur. Menjadi doa kita, gumul kita, perjuangan kita sebagai umat. Supaya kita menjadi orang yang berbudi luhur. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya menjadi orang yang berbudi luhur? Apa yang dituntut dari saudara dan saya, apa yang harus saudara dan saya buat dan lakukan secara kontinu, secara terus-menerus, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang berbudi luhur. Setidaknya ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 1, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Jadi kalau kita menjadi orang yang berbudi luhur, artinya kalau kita jadi raja, jadilah raja yang berbudi luhur, jadi orang tua, jadilah orang tua yang berbudi luhur, jadi anak, jadilah anak yang berbudi luhur, jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berbudi luhur. Dan supaya kita berbudi luhur, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Jadi dari sini kita melihat hal yang pertama menjadi orang berbudi luhur, maka yang pertama kita harus hidup sesuai kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu ketika kita menjadi orang yang berbudi luhur, maka tidak bisa tidak dalam hidup kita sebagai umat. Kita terus berusaha, terus belajar, terus berjuang, supaya kita hidup sesuai kebenaran. Seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Jadi ketika seorang raja memimpin menurut kebenaran, maka itu artinya dia adalah seorang raja yang berbudi luhur. Jadi tidak bisa dilepaskan antara kebenaran dengan berbudi luhur. Dan kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman, karena firman adalah kebenaran. Jadi melakukan firman itu sesuatu yang sangat penting, supaya menjadikan kita orang yang berbudi luhur. Yang kedua, masih dalam ayat 1, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Jadi kita juga bukan hanya menurut kebenaran, tapi juga menurut keadilan. Jadi soal di sini kita melihat hal yang kedua menjadi orang yang berbudi luhur, maka kita harus bersikap adil. Tidak adil itu namanya tidak berbudi luhur. Jadi mari kita belajar dimanapun dalam segala hal. Kita terus senantiasa belajar untuk bersikap adil.
Bersikap adil artinya bahwa kita tidak berat sebelah. Bersikap adil artinya bahwa kita memperlakukan orang sama. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun suku kita, daerah kita, di mata Tuhan kita sama. Karena itu kita harus bersikap adil. Kalau kita bersikap adil, itu tandanya kita berbudi luhur. Jadi ketidakadilan itu sesuatu yang tidak berbudi luhur. Tapi ketika kita bersikap adil, dalam dunia pengadilan kita bersikap adil, kita jadi pemimpin yang bersikap adil, jadi orang tua yang bersikap adil, maka kita sedang menjadi orang yang berbudi luhur di hadapan Tuhan. Jadi bersikap adil dalam segala hal, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang berbudi luhur, ayat 8. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Jadi hal yang ketiga menjadi orang yang berbudi luhur, berarti kita harus merancang hal-hal yang luhur. Jangan merancang hal-hal yang jahat, karena itu tidak sesuai dengan firman, itu bukan sesuatu yang berbudi luhur. Tapi kalau kita merancang hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, merancang hal-hal masa depan orang, berbuat sesuatu bagi kepentingan orang lain, bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan banyak orang, maka itu tandanya kita menjadi orang yang berbudi luhur. Kalau kita mencalonkan diri sebagai calon legislatif, mari kita menjadi anggota legislatif yang berbudi luhur. Sehingga kita merancang hal-hal yang luhur bagi kepentingan masyarakat. Kalau kita mau menjadi pemimpin, baik sebagai wali kota, baik sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai apa saja, mari kita berbudi luhur supaya kita merancang hal-hal yang luhur bagi kepentingan rakyat, bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan banyak orang. Jangan merancang hal-hal yang jahat. Jangan merancang hal-hal yang tidak baik, karena itu bukan yang berbudi luhur. Jadi sebagai umat Allah yang ketiga kita dituntut, mari kita selalu merancang hal-hal yang baik. Hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, bagi banyak orang. Jangan merancangkan hal-hal yang jahat. Karena suatu waktu itu akan menimpa diri kita sendiri. Jadi menjadi orang yang berbudi luhur, kita juga dituntut untuk merancang hal-hal yang luhur bagi orang lain, bagi kepentingan banyak orang, bagi siapa saja. Kita terus merancang hal-hal yang luhur, yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi orang yang berbudi luhur. Tuhan, tolong kami, supaya kami menjadi orang yang berbudi luhur. Karena itu ajar kami, supaya kami hidup sesuai kebenaran, bersikap adil, dan merancang hal-hal yang luhur bagi orang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.